Halo, perkenalkan nama saya Francisca Jakri, NPM 21103170, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, di sini saya akan mengklarifikasikan terkait masalah di sebuah kampung hiduplah seorang pemuda berinisial R. R adalah anak muda yang penuh semangat, bercita-cita tinggi untuk mengubah nasib keluarga yang miskin. Ia bekerja keras sebagai buruh pabrik, berharap suatu hari bisa meraih pendidikan tinggi dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Suatu hari, R terlibat dalam sebuah perkelahian dengan seorang pemuda lain di sebuah bar. Perkelahian itu berujung pada kematian pemuda tersebut. R ditangkap dan diadili, meskipun R bersikeras bahwa perkelahian itu terjadi secara spontan dan tidak ada niat untuk membunuh. Ia divonis hukuman mati oleh hakim. Baik, yang menjadi pelanggaran HAM dalam masalah di atas yaitu hakim memberikan vonis hukuman mati kepada pelaku, sementara kasusnya berawal perkelahian di bar dan tidak disengajakan untuk membunuh korban. Yang sebenarnya hakim memberikan hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati, karena si pelaku masih berhak untuk hidup. Baik, dalam cerita di atas, yang menjadi korban dan pelakunya di sini adalah yang pertama korban. Yang menjadi korban di sini adalah yang berinisial R. R adalah korban utama dalam cerita ini. Ia adalah seorang pemuda yang terlibat dalam perkelahian yang berujung pada kematian lawan berkelahinya. Meskipun tidak ada niat untuk membunuh, R divonis hukuman mati yang menunjukkan bahwa ia menjadi korban dari sistem hukum yang tidak adil dan rekayasa kasus. Yang kedua itu pemuda yang tewas. Meskipun namanya tidak disebutkan, pemuda ini adalah korban dalam perkelahian tersebut. Kematian pemuda ini menjadi pemicu utama dari peristiwa hukuman yang menimpa R. Dan yang ketiga keluarga R. Keluarga R juga bisa dianggap sebagai korban karena mereka harus menghadapi stigma sosial dan emosional akibat vonis hukuman mati terhadap anggota keluarga mereka. Dan di sini yang menjadi pelaku yang pertama itu saksi yang tidak jujur. Saksi-saksi yang memberikan kesaksian palsu atau tidak sesuai dengan fakta juga berkontribusi pada pelanggaran yang terjadi dalam kasus R. Mereka berperan dalam membentuk narasi yang merugikan R. Dan yang kedua itu aparat penegak hukum. Jika ada anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyiksaan R selama proses penyelidikan, mereka juga bisa dianggap sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga itu pengacara dan sistem hukum. Dalam konteks ini, pihak yang berperan dalam menjatuhkan hukuman mati kepada R meskipun R tidak bersalah adalah bagian dari sistem hukum yang ada, termasuk hakim yang memutuskan kasus tersebut dan jaksa yang menuntut R. Mereka bisa dianggap sebagai pelaku dalam hal pelanggaran HAM tersebut. Baik, yang ketiga itu untuk menganalisis penyebab dan akar masalah dalam cerita yang melibatkan inisial R. Kita perlu melihat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi yang dialami. Yang pertama itu penyebab sistem hukum yang tidak adil. Yang pertama itu korupsi dan ketidakberdayaan. Korupsi dalam sistem hukum dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil. Ketidakberdayaan dalam menghadapi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dapat membuat individu seperti inisial R menjadi sasaran. Yang kedua itu proses peradilan yang tidak transparan. Proses hukum yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menyebabkan keputusan yang bisa kurangnya pengawasan terhadap proses hukum dapat membuat kesalahan dalam penilaian dan menjatuhkan hukuman kepada individu yang tidak bersalah. Dan yang kedua itu budaya kekerasan dalam masyarakat. Budaya kekerasan dalam masyarakat mengacu beberapa topik. Yang pertama itu norma sosial yang mengutamakan kekerasan.
Jika masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dengan kekerasan, maka ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden yang berujung pada kematian. Yang kedua, kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya dapat menyebabkan mereka terjebak dalam situasi yang merugikan. Pendidikan yang lebih baik tentang hukuman dan hak asasi manusia sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang ketiga, stigma dan diskriminasi sosial. Stigma terhadap tindakan kejahatan. Setelah kejadian, inisial R dan keluarganya mungkin dihadapkan pada stigma sosial yang membuat mereka dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua itu diskriminasi ekonomi dan sosial. Jika inisial R berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, maka ia mungkin lebih rentan terhadap perlakuan tidak adil dalam sistem hukum. Diskriminasi berdasarkan status sosial dapat memperburuk situasi individu dalam menghadapi masalah hukum. Dan yang keempat, kurangnya dukungan psikologis dan emosional. Dampak psikologis dari trauma. Inisial R kemungkinan mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat peristiwa tersebut, baik saat perkelahian maupun setelahnya ketika menghadapi proses hukum yang panjang dan menegangkan. Yang kedua itu minumannya sumber daya untuk dukungan keluarga. Baik, yang berikut untuk memberikan analisis dampak masalah bagi korban atau pihak lain dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama itu dampak jangka pendek. Yang pertama psikologis. Korban mungkin mengalami trauma, kecemasan atau depresi. Rasa takut dan ketidakamanan dapat muncul segera setelah kejadian. Yang kedua sosial. Hubungan dengan teman dan keluarga bisa terganggu. Yang ketiga ekonomi. Kehilangan pendapatan jika korban tidak dapat bekerja akibat masalah yang dihadapi. Yang berikut dampak jangka panjang. Yang pertama psikologis. Risiko gangguan mental yang berkepanjangan seperti PTSD. Yang kedua sosial. Mungkin mengalami isolasi sosial atau kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ekonomi. Dampak berkelanjutan pada karir dan pendapatan. Baik, yang berikut untuk menganalisis aspek hukum dan HAM dari masalah yang disebutkan tadi. Kita perlu mengetahui secara spesifik masalah apa yang sedang dibicarakan. Yang pertama itu tentang diskriminasi. Jika masalahnya terkait dengan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau lainnya, maka instrumen HAM yang relevan adalah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konferensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Yang kedua itu kekerasan. Jika masalah terkait dengan kekerasan fisik, seksual atau psikis, maka instrumen HAM yang relevan adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam. Yang ketiga itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika masalahnya terkait dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka instrumen HAM yang relevan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Konvenan Internasional tentang Hak. Baik, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu penguatan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat. Yang pertama peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian.
Komnas HAM mendorong komitmen negara untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM berat. Namun, proses penyelesaian masih terkendala oleh berbagai faktor termasuk pembentukan pengadilan HAM. Usulan dari saya untuk mencegah peristiwa tidak terulang di masa depan. Yang pertama itu memahami akar masalah. Identifikasi faktor penyebab. Yang pertama itu penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, untuk menerapkan solusi preventif, pencegahan proaktif setelah memahami akar masalah dan risiko. Fokus pada pencegahan proaktif. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi faktor penyebab dan mengurangi risiko. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor yang dapat memicu peristiwa negatif itu sangat penting. Yang ketiga itu pentingnya kolaborasi. Pentingnya kolaborasi itu kerjasama antara pihak. Menangani masalah kompleks seperti pencegahan peristiwa negatif membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, organisasi internasional dan masyarakat umum perlu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih.